Yang kedua adalah sensor PTC nikel. Itu sensor suhu juga sama dengan LM35, namun bedanya di sini adalah PTC ini memiliki output resistensi atau hambatan, dan outputnya di sini berbanding lurus dengan LM35, berbanding lurus sama dengan LM35. Kita lihat datasheetnya. Ini datasheetnya. Kita start dulu di aplikasi Proteus. Nah, ini dia. Jika saya naikkan suhunya yang diterima PTC ini, maka hambatannya pun juga naik. Lalu di sini nilai resistensinya pada suhu 25 derajat itu adalah 100 sampai 1000 K. Nah, kita buktikan di aplikasi Proteus. Kita tepatkan suhu 25 derajat Celcius. Nah, di suhu 25 ini menunjukkan bahwa hambatannya di sekitar 1000 ohms. Jadi bisa dibilang sesuai dengan karakteristik di datasheet. Untuknya adalah sensor LDR. Sensor LDR ini adalah sensor cahaya yang memiliki outputan adalah hambatan, dan outputannya itu bersifat berbanding terbalik, dan ini adalah rangkaian di Proteusnya. Jika saya naikkan intensitas cahayanya, maka resistansi pada ohmmeter ini harusnya semakin kecil. Nah, semakin kecil. Dan ini adalah datasheetnya. Datasheet Light Dependent Resistor atau LDR. Jika intensitas cahayanya 1000 lux, maka output hambatannya yang keluar harusnya sekitar 400. Ya, kita coba 1000 lux, atau mungkin yang satunya jika 10 lux harusnya 9 kilo ohm. Ya, kita coba 10. Nah ini di rangkaian Proteusnya ini kurang sama dengan apa yang ada di datasheet, namun tetap benar karena sifatnya pun masih benar, yaitu berbanding terbalik. Lalu jika cahayanya dark atau tidak ada cahaya sama sekali, harusnya nilai ohmnya adalah 1 mega ohm. Kita turunkan tensi cahayanya sampai paling gelap. Nah, ini hampir sama, yaitu 919, kurang beberapa puluh lagi 1 mega ohm. Jadi datasheet ini benar adanya jika dicocokkan dengan Proteus. Selanjutnya ada sensor RTD. Sensor ini adalah sensor suhu yang outputnya berupa resistansi juga. Kita start. Nah, ini dan bersifatnya berbanding lurus. Jika kita turunkan, nah, ohmmeter menunjukkan bahwa resistansi atau hambatannya juga ikut turun, ikut kecil. Lalu di datasheet, ini adalah datasheet RTD. Di sini dikatakan range RTD itu min 243 hingga 600. Lalu kita coba
sampai batas maksimumnya. Apakah benar? Oh, lebih. Di datasheet ini menunjukkan hingga 600 derajat Celcius, tapi di Proteus hingga 600 lebih. Dan juga RTD ini memiliki kelemahan, yaitu pembacaan datanya yang sangat lambat. Bisa kita lihat jika kita turunkan suhunya secara ngedrop, maka hambatannya pun turun namun delay. Baik, selanjutnya adalah rangkaian motor servo pada Proteus ini. Ini adalah datasheetnya motor servo yang dimana memiliki spesifikasi can rotate approximately 180 degree hingga 90 in each direction, yang artinya dapat berputar 180 derajat di mana 90 derajat di setiap arahnya. Ini adalah rangkaiannya. Nah, di rangkaian motor servo sendiri ada dua rangkaian. Rangkaian yang ini adalah rangkaian digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM, karena motor servo ini dikontrol melalui sinyal PWM di pin datanya atau pin tengahnya ini. Kita start. Ini dia. Jadi jika kita putar pada potensio ini akan mempengaruhi sinyal inputan PWM dan akan memutar motor servo itu baik plus 90 derajat maupun minus 90 derajat. Ini. Dimana jika ingin min 90 derajat, nah ini harus memiliki 1 milisecond pulsa. Jika ingin plus 90 derajat, 2 milisecond pulsa atau detik cycle. Seperti ini gambarannya di datasheet yang ada. Kita putar lagi. Nah, jika mendapatkan 2 milisecond pulsa atau plus 90 derajat, maka lebar pulsanya akan semakin lebar daripada posisinya 0 ataupun minus 90 derajat. Baik, selanjutnya ada motor stepper. Ini adalah rangkaian yang telah dibuat. Di sini ada sinyal generator, di sini ada motornya sendiri, di sini ada baterai 12 volt dan ada osiloskop. Dan ini adalah datasheet dari motor stepper. Bisa di start. Nah, ini adalah keluaran sinyal yang ditampilkan osiloskop dari motor stepper. Jika kita putar pada sinyal generatornya, di amplitudenya itu akan mempengaruhi besar kecilnya peak to peak pada motor stepper itu sendiri. Jika kita putar pada frekuensinya, maka frekuensinya pun akan terpengaruhi. Nah, seperti ini. Ya, baik, selanjutnya ini ada motor DC brushless. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini.
Di sini ada dua bagian rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian sebelah sini, yaitu rangkaian PWM sama dengan motor servo tadi sebagai penyalur sinyal BBM. Yang ini adalah rangkaian ISC atau rangkaian elektronik atau modul ISC, modul Electronic Speed Controller. Kenapa menggunakan modul ESC ini? Yaitu karena motor Blasas menggunakan ESC untuk mengatur kecepatan motor. Jadi di sini digunakanlah motor rangkaian ESC, rangkaian modul ESC seperti ini. Lalu kenapa menggunakan PWM? Karena PWM di sini digunakan sebagai sinyal input pada rangkaian ESC. Baik, kita start. Ini adalah keluaran pada osiloskop dari sinyal yang telah dibaca. Jadi di sini jika kita atur PWM-nya, semakin kecil PWM-nya, maka sinyal yang keluar atau RPM motor ini akan semakin tinggi. Coba kita kecilkan lagi. RPM-nya 200 RPM dan hasil sinyalnya semakin seperti gerigi, semakin mencacah seperti itu. Ini datasheetnya proses DC motor. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya Fahmi Habri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.